Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal penangkapan paksa Dr. Richard Lee. Hal itu terkait laporan Kartika Putri. Sampai sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan hal itu dilaporkan oleh istri Dr. Richard Lee. Ada drama di situ dalam penangkapan paksa itu. Nah, bagaimanakah dramanya? Yuk kita simak fakta Bang Pin berikut ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Bisa nggak Bapak jelasin? Kita jelaskan di kantor polisi. Enggak bisa. Saya mau jelasinnya di sini. Kenapa alasannya ditangkap? Jelasinnya di sini dong, Pak. Karena saya berhak ini dong menerima penjelasan alasannya apa, kenapa ditangkap? Dari polsek ini ya. Tolong dong Pak, jelasin dulu Pak. Kalau dia nggak mau kita akan upaya paksa. Kita ada surat perintah. Alasannya apa Pak ditangkap? Pak, alasannya ditangkap apa Pak? Pak, tolong jelasin dulu Pak. Alasannya ditangkap apa Pak? Seperti kita tahu, kemarin Dr. Richard Lee ditangkap paksa oleh aparat Polda Metro Jaya di rumahnya di Kompleks Investama Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 11 Agustus pagi. Penangkapan ini diduga terkait kasus hukum yang dilaporkan oleh selebriti Kartika Putri. Detik-detik penangkapan Dr. Richard Lee itu awalnya diketahui dari postingan sang istri Reni Effendi lewat Instagram story-nya. Dalam video itu terlihat detik-detik penangkapan Richard Lee. Richard Lee berusaha melakukan perlawanan saat beberapa pria yang diduga polisi hendak membawanya. Melihat suaminya ditangkap, Reni juga berusaha meminta penjelasan dari petugas. Nanti dulu Pak, kenapa dipaksa? Alasannya apa? Suami saya ditangkap alasannya apa? Sudah ke toilet. Alasannya apa? Kenapa Bapak dah jelasin? Alasannya? Habis toilet saya ikut. Nanti dulu Pak, suami saya mau ke toilet dulu. Saya mau ke toilet dulu, Pak. Tolong. Reni bertanya apa alasannya. Suaminya ditangkap sambil terisak menangis. Richard juga sempat meminta izin ke toilet. Saya mau ke toilet dulu Pak, timpal Richard Lee menyambung perkataan istrinya. Namun upaya itu tidak kunjung membuahkan hasil sebab Richard Lee tetap saja dibawa pergi. Setelah memposting video penangkapan suaminya, Reni pun curhat soal apa yang dialami suaminya. Ia merasa suaminya diperlakukan seperti kriminal dan teroris. Berikut ini curhat Reni di Instastory-nya. Suami saya ditangkap paksa oleh polisi. Emang hukum begini ya? Asal main tangkap aja. Suami saya kok diperlakukan seperti kriminal dan teroris. Padahal suami saya bukan kriminal, bukan teroris. Emang bisa ya main tangkap paksa? Please, aku mau tanya, bener nggak hukum itu begitu? Tulisnya. Namun nampaknya pada sore harinya postingan di Instastory itu sudah tidak ada. Diduga postingan tersebut sudah dihapus. Menunggu pengacara. Kalau Bapak bisa sampaikan ke kantor. Tapi kami masih nggak ngerti Pak, salah kami di mana Pak? Kantor polisi, nanti Bisa nggak jelasin Pak sekarang Pak? Salah kami di mana? Kenapa kami ditangkap Pak? Kenapa suami saya ditangkap? Salahnya di mana? Iya, maksudnya bisa nggak Bapak jelasin? Kita jelaskan di kantor polisi. Enggak bisa. Saya mau jelasinnya di sini. Kenapa alasannya ditangkap? Jelasinnya di sini dong Pak. Karena saya berhak ini dong menerima penjelasan alasannya apa, kenapa ditangkap?
Kemudian pada Rabu sore Reni memberikan keterangan pers di kediamannya. Matanya tampak sembab. Sesekali ia menyeka air matanya. Ia menyebut saat ini tidak mengetahui keberadaan suaminya. Kata petugas, suami saya mau dibawa ke Polda Sumsel, tapi tiba-tiba tidak ke sana. Saya tidak tahu di mana suami saya sekarang, ujarnya. Reni menjelaskan, petugas yang membawa Dr. Richard Lee mengatakan akan membawa suaminya ke Polda Sumsel untuk memeriksa kesehatan sang suami yang tengah menderita sakit pinggang. Dr. Richard kan ada sakit pinggang, jadi jika lewat jalur darat ke Jakarta harus cek kesehatan dulu. Tapi kenyataannya tidak sesuai seperti dibilang. Saya hilang komunikasi sekarang, jelasnya. Jelasin alasannya. Habis sholat sih. Nanti dulu Pak, saya mau ke Thailand dulu. Saya mau ke toilet dulu, Pak. Menunggu pengacara. Kalau Bapak bisa sampaikan ke kantor. Tapi kami pengacara masih nggak Bapak, ngerti Pak, salah kami di ke mana Pak? kantor polisi, nanti Bisa sama-sama nggak jelasin dampingi Pak sekarang pemeriksaan. Pak? Salah kami di mana? Kenapa kami ditangkap Pak? Ini ada Kenapa surat- suami saya ditangkap? ada Salahnya surat di mana? penangkapannya. Iya, maksudnya bisa nggak Bapak jelasin? Kita jelaskan di kantor polisi. Nggak bisa. Saya mau jelasinnya di sini. Kenapa alasannya ditangkap? Mau Jelasinnya di sini dong Pak. kita mau. Karena saya berhak ini dong menerima penjelasan alasannya apa? Kenapa ditangkap? Ini dari mana? Dari polsek. Polsek ini ya. Iya. Tolong dong Pak, jelasin dulu Pak. Ya, apa kalau dia nggak mau kita upayakan supaya paksa. Kita ada surat perintah. Ya. Dijelaskan lagi akhirnya oleh si Putri. Putri bilang, jadi gini kak, beberapa waktu lalu itu karena orang tahu kakak itu adalah kakak sepupu aku, semua orang itu berdatangan. Memang itu wajar sih, datang juga ke aku soalnya banyak sekali orang-orang yang berdatangan juga ke aku memberikan bukti-bukti tentang masalah orang ini. Tapi aku tidak mau bahas sama sekali karena menurut aku itu adalah aib orang, aku nggak mau buka dan lain sebagainya. Jadi kalau aku dibilangin mau menjebak itu totally salah, tidak pernah sama sekali. Tapi si adik sepupu aku ini didatengin sama temannya yang aku temennya ya, tapi kita nggak pernah tahu, mungkin musuh dalam selimut, nggak ada yang tahu. Jadi temannya ini datang ke adik sepupu aku bilang, Putri katanya gitu, Put, kebetulan adik sepupu aku namanya Putri juga. Jadi Put, ini